Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين أجمعين وسلم وعظم إلى يوم الدين. أما بعد. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang selalu dicintainya, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, cinta kasihnya kepada kita semua. Hanya saja kita yang merasakan pemberian itu terkadang tidak merasakan, bahkan terkadang cuek dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang ketika diberikan karunia lebih fokus menyukai mengurus karunia itu daripada menengok sang pemberi karunia. Bukankah ketika subuh hari kita ditakdirkan bangun, bukankah ini adalah karunia yang sangat besar yang seharusnya dan semestinya membuat kita di pagi hari merasa takjub dan kagum kepada Allah sekagum-kagumnya. Ketika kita bangun di subuh hari, jasad dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Bukankah ini adalah karunia yang tiada terhingga nilainya? Bisa dibayangkan ketika kita bangun dan tubuh ini sudah tak bisa digerakkan, nafas sudah berat dihembuskan, mata sudah susah dibukakan. Betapa malangnya, tetapi meski tidak diminta, Allah tetap memberikan karunia besar itu. Kita jarang meminta ketika akan tidur, ya Allah bangunkan nanti di subuh hari dengan sehat, tubuh ini tetap sempurna. Tetapi mungkin walaupun tidak diminta, Allah tahu kita begitu butuh, kita begitu bergantung kepada tubuh yang sehat, maka Allah pun berikan. Seluruh sekujur tubuh ini bisa berfungsi kembali di pagi hari. Begitulah Allah mencurahkan nikmatnya tiada henti kepada kita. Namun kita terkadang lalai meresapi dan mensyukuri nikmat itu. Kelalaian itu tentu saja diundang oleh kegelapan hati yang membuat kita buta melihat karunia yang banyak. Justru kita kadang fokus memikirkan dan mendambakan karunia yang belum datang.
Padahal karunia yang sudah ada, yang sudah kita miliki segitu banyaknya, tetapi kita buta melihat itu karena kalbu kita diliputi oleh kegelapan-kegelapan. Batin kita masih gulita, sehingga yang terlihat adalah kekurangan karunia Allah. Di saat kita sujud pun berat sekali untuk fokus kepada Allah. Padahal kita sudah di dalam masjid, sudah berwudu, sudah menutup aurat, bahkan sudah menghadap kiblat, bahkan sudah di atas sajadah. Masih saja berat pikiran dan hati ini fokus kepada Allah. Semua ini diundang oleh kelalaian dan kegelapan kalbu. Maka mari di pagi hari ini kita kembali merenungi dan menembus lapisan-lapisan kalbu untuk menengok, menatap, memperhatikan kegelapan-kegelapan itu, menyadari kegelapan itu, sehingga kita mampu berusaha menyingkapnya kembali, membersihkannya, memutihkannya, sehingga kegelapan itu bisa sirna. Selama ini berat untuk menerangi hati kita karena kita tidak sadar, kita tidak tahu kalau batin kita ternyata gelap. Maka setelah kita tahu, kita bisa berusaha mencari atau membersihkan sehingga bisa kembali terang. Insya Allah dengan kajian ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahasianya, membukakan hikmah dan ilmunya, membukakan kesadaran kita, kalbu kita, sehingga sedikit demi sedikit kita bisa merasakan ketenangan, kelezatan, bahkan bisa setiap saat pikiran ini hanya terpaut kepada Allah, pencipta lahir dan batin kita, bahkan pencipta segala-galanya. Itulah tujuan kita. Maka sebelum kita membaca atau mengkaji kitab ini, mari kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita, pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Syekh Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah, Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Qaddasallahu sirrah wa nawwara darihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita ulangi sedikit ya, Arabnya ya, yang halaman 47, pokoknya halaman kedua. Nah, ada halaman 47-nya di sana ya. Kalau terjemahannya halaman 22, paragraf kedua. Kalau Arabnya halaman keduanya, karena halaman pertamanya kita sudah baca ya. I'lamu paling atas, i'lamu. Kalau terjemahannya paragraf kedua, ketahuilah saudara-saudaraku. Jadi setelah Al-Imam memberikan muqaddimah, beliau langsung memulai pernyataannya. Ini ciri khas Imam Al-Ghazali. Nanti kalau bapak, ibu
suatu saat nanti membaca kitabnya, termasuk kitab Ihya Ulumuddin, itu kita akan banyak temui kata-kata i'lam atau i'lamu, ketahuilah. Beliau memberikan penegasan supaya kita fokus. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. I'lamu ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Jadi kita dianggap semua ini saudara-saudaranya Imam Ghazali. As'adakumullahu wa iyana bimardatih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada kita semua bimardatih, dengan keridhoannya, dengan ridhonya. Berarti kunci bahagia ridho Allah. Gak ada orang yang bahagia kalau bukan karena ridho Allah. Gak bisa bahagia tanpa ridho Allah. Dan mestinya yang kita cari itu ridho. Mestinya kalau kita mencari bahagia bukan mencari melalui pangkat, melalui harta, melalui jabatan. Enggak. Bahagia itu enggak di sana. Bahagia itu bimardatih. Bahagia adalah mencari ridho Allah. Apa kata beliau? Apa yang harus diketahui? Kan katanya ketahuilah wahai saudaraku. Apa yang harus diketahui itu? Nah ini, annal ibadata samaratul ilm. Sesungguhnya ibadah itu, iya, kita mulai ini mengulangi kembali ya, tapi ini penting Pak. Ini dasar basic kita. Ibadah itu apa? Samaratul ilm. Ibadah adalah buahnya ilmu. Ibadah itu buah, hasil dari ilmu. Ilmu pohon, buahnya ibadah. Jadi kalau mau dapat buah, gimana caranya? Nah, kalau mau metik panen buah caranya nanam pohon. Ini jannatin ini setiap saat panen durian, panen rambutan, panen mangga, karena pernah nanam. Jangan mimpi akan dapat apalagi panen buah kalau nggak pernah nanam. Harus nanam dulu. Dan ilmu itu buahnya dari pohon. Ibadah itu buah dari pohon ilmu. Maka penting ilmu itu. Semua orang yang ibadah pasti karena ilmu. Jadi semua bapak-bapak ketika melaksanakan ibadah itu karena ilmu. Pasti karena ilmu. Ilmu apa? Pertama, ilmu tentang pengetahuan bahwa kita ini hamba. Semua orang sholat pasti tahu Pak, dia ini hamba. Itu ilmu. Semua orang ibadah tahu kalau Allah itu Tuhan. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, makanya dia ibadah. Jadi ilmu pengetahuan bahwa dia punya Allah, dia hamba, Allah adalah zat yang harus disembah, itu ilmu. Itulah yang membuat kita itu sholat. Ilmu apa lagi? Ilmu bahwa hidup ini sementara, itu juga ilmu. Itu yang membuat kita ibadah. Ilmu bahwa nanti ada akhirat, ada siksa, ada pahala, ada malaikat. Semua itu ilmu. Dan itulah yang menggerakkan kita menunaikan ibadah. Itu ya, jadi biar kita
saya kok rajin ibadah tapi saya ilmunya nggak banyak. Nggak mungkin. Ibadah itu pasti digerakkan oleh pengetahuan. Pengetahuan bahwa kalau nggak ibadah bahaya. Itu ilmu. Makanya Pak aneh kalau udah doktor, udah profesor kok nyolong. Aneh itu. Mestinya kan orang pinter tahu ini perbuatan salah ini. Ini berakibat siksa. Ini bahaya, tapi kok dilakukan? Itu aneh itu. Berarti ilmunya enggak manfaat. Ya. Tahu ilmu manfaat kan, Pak? Ilmu manfaat itu ilmu yang menuntun pelakunya. Bapak tahu mukul itu dosa, misalnya, menzalimi orang itu dosa. Itu ilmu. Tahu kalau menzalimi orang dosa. Tapi kita lakukan. Berarti ilmu itu enggak manfaat. Buat apa? Kita tahu menzalimi itu dosa tapi kita tetap lakukan. Buat apa kita tahu ini haram, ini memabukkan tapi tetap kita lakukan? Buat apa kita tahu ini lampu merah, ini nggak boleh nyebrang, tapi kita tetap nyebrang, nyelonong aja. Buat apa ilmu itu? Berarti ilmu itu nggak manfaat. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu buah dari ilmu. Apalagi wa faidatul umur. Ilmu juga faidahnya umur. Jadi bukan ilmu ya. Ibadah itu faidahnya umur. Artinya umur yang berfaidah adalah umur yang dipakai ibadah. Ini udah tahun baru, Pak. Gimana umur kita di 2020 manfaat nggak? Berfaidah nggak? Lihat dipakai ibadah apa enggak. Hari ini umur kita di hari ini kalau mau tahu ilmu kita manfaat atau enggak, lihat aja dipakai ibadah apa enggak. Jadi umur, faidatul umur, manfaatnya umur itu karena ibadah. Dengan kata lain, ibadah itulah yang membuat umur kita bermanfaat. Wa hasilul abdi, ibadah juga adalah hasil jeripayahnya seorang hamba. Udah kita jelasin panjang lebar minggu lalu bahwa ibadah itu udah hasil perjuangan, Pak. Kan sebelum ibadah kan banyak rintangannya. Tahajud enggak ya? Tahajud enggak ya? Itu kan di dalam tuh lagi perang, Pak. Yang satu pihak kebenaran ingin tahajud, yang satunya lagi bilang enggak usah. Ini lagi gerimis, enak tidur. Jadi perang tuh. Jangan lakukan, jangan. Terjadi peperangan. Nah, ketika kita berhasil sholat tahajud misal, atau berhasil sholat subuh berjamaah, itu hasil perjuangan, Pak. Wa bidha'atul awliya, ibadah juga bidha'ahnya. Apa bidha'ah itu? Kekayaannya, barang-barang berharganya para wali, para pecinta. Jadi kalau ciri wali itu kebanggaannya ibadah, Pak. Sekali lagi kita mestinya sebagai hamba, kebanggaan kita adalah ketika kita bisa ibadah. Nggak perlu bangga kalau punya harta banyak, kalau nggak ibadah untuk apa? Bangga itu kalau bisa ibadah. Barang berharga itu adalah ibadah. Wa tariqul aqwiya, ibadah juga adalah jalannya orang-orang kuat. Enggak mudah, Pak, ibadah itu. Nanti ke bawah akan dijelaskan kenapa ibadah itu berat. Kenapa butuh perjuangan. Intinya ibadah adalah jalannya orang-orang yang kuat karena mampu melewati banyak rintangan dan halangan. Wa qismatul a'izza,
atau a'izzati, wa qismatul a'izzati. Qisma itu bagian, qisma ya bagian, jatah. Jatahnya orang-orang yang mulia. Itu ibadah. Wa maqsidu dzawil himmah. Wa maqsidu dzawil him. Maqsid itu sama dalam bahasa Indonesia maksud. Apa maksud? Tujuan. Jadi tujuan zawi, orang yang mempunyai al-himmah, tekad yang bulat. Jadi ibadah adalah tujuannya, dambaannya orang-orang yang punya tekad. Enggak bisa Pak, Bapak bisa ibadah itu karena tekad. Jadi tekad itu yang membuat kita berjuang. Butuh tekad. Kalau enggak tekad ya paling sekarang jamaah subuh, besok bolong. Udah gitu hadirnya sekali, bolongnya seminggu. Karena enggak tekad. Orang enggak tekad itu mudah jatuh bangun, mudah putus di tengah jalan. Jadi tekad itu penting. Jadi ibadah adalah dambaannya orang-orang yang punya tekad. Wa syiarul kiram, ibadah juga syiarnya orang-orang yang mulia, orang-orang terhormat. Ya, syiar. Wa hirfatur rijal, ibadah juga hirfah, kebiasaan, aktivitas rutinnya. Ya, kebiasaannya, aktivitas rutinnya ar-rijal, para tokoh, orang-orang hebat. Jadi orang yang mampu menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin, itu sebetulnya rijal. Mestinya mereka itu adalah tokoh, bukan orang yang terkenal. Tokoh tuh yang namanya tokoh, maksudnya orang yang di atas rata-rata adalah orang yang mampu menjadikan ibadah sebagai aktivitas rutin, bukan sampingan lagi. Mungkin di dunia ini nggak terkenal Pak, mungkin di lingkungannya biasa aja, bukan orang terkenal, tapi mungkin di langit semua penduduk langit mengenalnya. Itu ahli ibadah. Buat apa terkenal di bumi kalau di langit nggak ada yang kenal? Mending nggak usah terkenal di bumi, yang penting di langit. Sekali doa penduduk langit langsung gencar, langsung heboh. Padahal di bumi nggak tahu orang-orang kalau dia orang hebat. Tapi sekali berdoa membuat penduduk langit sibuk. Ketika dia dizalimi, penduduk langit yang sibuk. Bagaimana supaya dia selamat? Oh, itu orang hebat. Wakhtiyaru ulil absar, ibadah itu adalah pilihannya orang-orang yang memiliki ulil absar, itu memiliki mata batin yang tajam. Jadi ibadah itu dipilih oleh orang-orang yang punya mata batin yang tajam. Mau baca Quran atau ngobrol. Baca Quran itu kan kurang asik. Yang asik tuh ngobrol. Tapi orang yang mata batinnya terbuka, orang yang tajam mata batinnya, oh baca Quran jauh lebih keren, jauh lebih seru, jauh lebih nikmat daripada ngobrol. Jadi ini penting Pak. Kalau kita mau tahu mata batin kita ini terbuka atau tertutup, tajam atau tumpul. Lihat tuh, yang mana lebih asik menurut Bapak, Ibu, ngobrol atau baca Quran? Kalau udah lebih asik baca Quran, berarti udah tajam tuh, udah terbuka.
Kalau lebih asik di atas sajadah daripada di atas kasur, di atas bantal, udah tuh. Lebih asik, lebih syahdu di masjid daripada di rumah. Jadi ketika kebersamaan dengan Allah terasa lebih menyenangkan, membahagiakan daripada bersama makhluk, nah itu berarti Bapak sudah termasuk orang yang ulil absar, punya mata batin yang tajam. Dan itu ciri ahli ibadah. Nah, kita lanjut, ini belum dibaca kemarin. Wahia, dan ibadah itu sabilus sa'adah. Tahu sabilus sa'adati, jalan kebahagiaan. Jadi ibadah itu jalan kebahagiaan, bukan jalan penderitaan, Pak. Salah besar. Bapak sholat ibadah itu menderita, itu pasti ada masalah. Ibadah itu kebahagiaan. Wa minhajul jannah, dan jalan menuju surga, cara menempuh surga. Oh, masuk surga toh? Bapak mau masuk surga atau mau masuk neraka? Jalannya ibadah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Nah, ini ayat tentang wa ana rabbukum fa'budun. Wa ana, dan aku, kata Allah, rabbukum, Tuhan kalian. Aku ini Tuhan, fa'budun, maka ibadalah kepadaku, sembahlah aku. Berarti ibadah perintah Allah. Gimana buah dari ibadah itu? Firman Allah lagi, inna hada kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini atau ibadah ini kana lakum jazaan, akan dibalas. Jadi jangan takut, Pak. Ibadah itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan usahamu, jeripayamu, sa'yu itu perjuangan, usaha, jeripayah. Makanya dalam ibadah haji ada dibilang sa'i. Ibadah sa'i, ibadah yang di sana kita berusaha. Makanya dalam sa'i itu harus ada lari-lari kecil. Karena simbol sa'i itu berusaha, berlari, bersegera. Usaha kita, ibadah kita, semua jeripaya kita di dunia ini berupa ibadah masykura. Disyukuri. Disyukuri maksudnya akan dibalas. Allah pasti mensyukurinya, Allah pasti membalasnya, Allah pasti memberi balasan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini yang udah mulai masuk lagi. Summa, kemudian kata, jadi beliau memberikan gambaran ibadah itu adalah itu barang mewah, ibadah itu kehormatan para wali, ibadah itu adalah hasil perjuangan, keistimewaan, pokoknya ibadah itu keren. Lalu beliau berkata, summa nazarna fiha, atau summa inna nazarna fiha. Kemudian kami memperhatikan ibadah itu. Jadi melihat-lihat ibadah itu. Wa ta'ammalna tariqaha. Kami melihat-lihat, memperhatikan, merenungi, meresapi jalan-jalan ibadah itu. Jadi setelah dilihat ibadah yang keren itu, yang mahal itu, kata beliau, setelah saya lihat-lihat, begitu juga kami perhatikan jalan-jalan menuju ibadah itu.
min mabadiha ila maqasidiha, dari awal sampai akhir, dari awal sampai ujungnya. Allati hiya amani salikiha, yang ujung ibadah itu merupakan dambaan para salik. Salik itu sama artinya hamba, para penempuh jalan. Jadi setelah saya lihat-lihat jalannya dari awal sampai akhir, yang mana akhir itu adalah dambaan setiap orang, kata beliau, fa idza hiya tariqun wa. Ini nih, ternyata setelah saya perhatikan ibadah dan jalan-jalan ibadah, waduh, ternyata hiya tariqun wa'run. Ternyata jalannya tidak mudah. Jalannya wa'ar itu enggak rata ya, jalan enggak mulus. Ya terjal, kalau di sini ya terjemahannya ya terjal ya. Ternyata jalannya terjal, jalannya itu berliku, berlubang, berduri. Wasabilun sa'bun. Ternyata ibadah itu adalah jalan yang sangat sulit. Waduh, gimana ini? Jadi udah terjal, sulit lagi. Kabiratul aqabat, besar rintangannya, tantangannya. Syadidatul masyaqqat, sangat dahsyat penderitaannya, kesulitannya. Masyaqqat ya bisa berarti kesulitan, penderitaan. Jadi sangat dalam kesulitannya. Ba'idatul masafat, jaraknya jauh. Waduh, jalannya, ternyata ibadah itu adalah jalan yang terjal, jalan yang sulit, rintangannya besar, penderitaannya dalam, kesulitannya dalam, jaraknya jauh. Azimatul afat, bahayanya sangat besar. Katsiratul awa'iki wal mawani', banyak sekali rintangan dan cobaannya. Khafiyatul mahaliki wal maqati', apa itu? Yang bahayanya itu tersembunyi, Pak. Jebakannya itu banyak, jebakan-jebakan tersembunyi. Ghaziratul a'da'i wal qutta'i, ternyata jalan itu dipenuhi dengan musuh dan penghalang yang bisa merintangi kita. Azizatul asya'i wal atba', dan yang menempuh jalan itu ternyata enggak banyak. Waduh. Jadi wajar, Pak, kalau selama ini kita itu suka jatuh bangun. Waduh, ternyata memang jalannya begitu. Wajar kalau masjid itu sepi, konser itu rame, wajar. Karena memang ini ternyata bukan jalan yang mudah. Wajar kalau sholat Jumat, kalau sholat subuh sepi gitu. Kalau pertemuan apa gitu, konser-konser itu rame. Karena memang bukan jalan mudah, bukan jalan sembarang, Pak. Ini jalan mahal, jalan yang butuh perjuangan. Udah jaraknya jauh, jalannya susah, rintangannya banyak, penderitaannya banyak, bahayanya banyak, penghalangnya banyak, jebakannya banyak dan tersembunyi. Udah gitu yang lewat itu sedikit lagi. Kalau bahaya tapi rame mendingan, Pak. Ini jalannya bahaya, licin, yang lewat tuh sepi. Aduh, itulah ibadah. Masya Allah. Wahakat, ini ya. Tapi ya, kenapa bisa sepi gitu? Kenapa kok berat? Kenapa begitu sulitnya jalan kebaikan, jalan ibadah, jalan menuju Allah itu? Wahakata yajibu antakuna, emang harusnya begitu, kata beliau. Jadi wahakata yajibu antakuna, emang harus begitu. Kenapa?
Li'annaha tariqul jannah. Karena jalan menuju surga. Surga di sana, ya harus berdarah-darah Pak di sini. Surga di sana, di sini enak-enak, nggak nyambung. Ya, kok di sana kok enak, surga, bidadari, istana, jalannya enak, wah nggak keren. Kalau di sana menderita, harus berdarah-darah di sini. Kata apa? Peribahasa gimana? Berakit-rakit ke hulu. Harus begitu. Karena yang kita mau hadapi ini hulu yang di atas, tinggi, mulia. Kalau mau ke ke muara ke bawah itu tepian, itu mah enak karena di bawah. Jadi Bapak tinggal milih naik ke surga atau turun ke neraka. Kalau neraka mah tinggal terjun doang. Surga harus didaki Pak. Karena mulia, tinggi, rintangannya banyak. Jadi jangan, kenapa ya yang dilarang itu yang enak-enak ya. Agama itu kok yang enak itu kok dilarang ya. Yang berat-berat itu yang disuruh tahajud lah, disuruh baca Quran 30 juz segitu, disuruh sedekah. Sedekah kan berat kan, enaknya kan nabung ya. Ya Bapak. Enak nabung kan enak Pak, ngumpul terus. Kalau sedekah kurang. Tapi kok kita nggak disuruh nabung ya sama Quran, disuruhnya sedekah. Jadi yang berat karena kita mau naik. Al-Quran itu ingat ya, Quran ataupun hadis itu jalan naik. Yang ditawarkan Quran hadis itu jalan naik, bukan jalan turun. Kalau jalan turun mah nggak usah disuruh. Masya Allah ini. Wahakata yajibu antakuna. Emang begitu jalan kesulitan itu, jalan surga. Li'annaha tariqul jannah. Karena itu jalannya surga. Fayasiru hadha tasdiqan lima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan hadis Nabi. Camkan baik-baik hadis ini. Apa kata Rasulullah? Innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga huffat, diliputi, dikelilingi bil makarih, dengan hal-hal yang tidak enak. Jadi surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak enak Pak, yang tidak menyenangkan. Karena dalamnya enak. Contoh Pak, contoh sederhana. Kalau ada emas, pasti dikelilingi dengan penjagaan. Ya, pasti Bapak enggak simpan di tempat yang sembarang. Pasti emas disimpan di tempat yang terkunci, bahkan terkadang ada durinya, ada jebakannya, ada CCTV-nya. Jadi untuk sampai ke emas, untuk bisa sampai ngambil emas itu rintangannya banyak dan sulit-sulit. Kenapa? Barang berharga. Nah, surga itu barang berharga, maka harus dikelilingi dengan yang gak enak, yang susah dan butuh perjuangan. Itu kata Rasulullah. Wa innan nara huffat bisyahawat. Dan neraka itu diliputi, dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi syahwat. Dengan kata lain, surga itu sulit, butuh perjuangan, susah. Neraka itu enak. Nah, Bapak tinggal milih. Jadi gini, surga enak, luarnya, pinggirannya itu nggak enak. Neraka sebaliknya, penderitaan tapi di luarnya enak. Pilih mana?
yang luarnya enak isinya comberan, atau yang bungkusnya sutra yang bungkusnya kotoran tapi isinya emas. Tinggal milih, Pak. Comberan bungkusnya permadani sutra, atau yang emas mutiara tapi bungkusnya kain kumu duri, jalan berliku. Tinggal pilih. Emang begitu. Jadi wajar, Pak, memang kalau jalan kebenaran itu di mana-mana enggak menarik. Jangan Bapak bermimpi Islam itu masjid jadi rame, konser musik sepi. Enggak mungkin, enggak bisa, Pak. Itu impian yang aneh sebenarnya. Masa jalan yang mahal, yang berharga, kok banyak yang menempuh? Itu enggak bisa. Mesti sedikit. Karena tadi butuh mata batin untuk melihatnya. Kalau emas bungkusnya sutra, itu banyak. Pasti banyak yang tertarik karena kelihatan. Ini masalahnya, emasnya itu bungkusnya kain kumuh. Justru yang comberan yang bungkusnya sutra. Makanya banyak orang tertipu. Jadi kenapa? Biasakan orang mikir, Pak, kok banyak ya orang korupsi, kok nyuri, udah jelas-jelas ini jalan yang salah. Kok banyak yang menempuh jalan yang benar-benar baik, kok sedikit? Jelas kan? Karena surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini lebih jelas lagi ya. Ala wa innal jannah, ketahuilah sesungguhnya surga itu haznun birabwah. Surga kata Rasulullah haznun, penderitaan. Kenapa? Birabwah, pendakian. Berat karena mendaki. Birabwah itu ya jalannya mendaki ke atas. Mendaki gunung, enggak mudah. Ala wa innan nara sahlun bisahwah. Sementara neraka jalan yang mudah, yang enak, menurun lagi. Tinggal terjun loncat dari bawah. Kebayang, Pak? Jadi tadi Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tadi dijelaskan begitu ibadah itu adalah barang yang mulia sekali, tapi ternyata jalannya berliku, banyak rintangan, sulit, jaraknya jauh, musuhnya banyak, jebakannya tersembunyi. Oh, begitu sulitnya. Udah gitu emang begitu ibadah itu, karena di sana surga ujungnya. Sementara neraka mah enak-enak aja terus, karena di sana penderitaan. Ya, udah sulit. Nah, kita lanjut sedikit. Ini nambah lagi nih. Summa, kemudian ma'adzalika kullih fa innal 'abda dhaifun. Udah jalannya sulit, rintangan banyak, jebakan tersembunyi, musuh banyak. Udah gitu kita hamba ini lemah. Waduh. Hamba yang lemah, Pak. Wazzamanu sa'bun, kondisi zaman itu ya, kondisi waktu juga membuat sulit, kondisinya sulit. Wa amrud dini mutaraji', perkara agama itu
merosot ya, mutaraji' itu ya kembali merosot, mundur. Jadi masalah agama kurang peminatnya. Yang banyak peminatnya itu ya masalah dunia. Wal ma'inu qalil. Jadi udah jalannya begitu, kesempatan atau waktu untuk beribadah juga sedikit. Ya, ibadah udah gitu berat, Pak. Rintangannya banyak. Bapak atau kita hidupnya untuk ibadahnya waktunya sedikit lagi. Mestinya yang berat, yang sulit ini mendapat porsi waktu lebih banyak. Tapi kan kita enggak. Untuk ibadah coba. Waktu kita untuk dunia sama untuk ibadah lebih banyak mana? Jadi waktu yang disediakan untuk ibadah sedikit lagi. Padahal ini sulit, Pak. Butuh perjuangan. Waduh. Udah kita lemah. Waktu yang disediakan untuk ibadah sedikit. Wasyughulu katsir. Udah begitu kesibukan yang lain banyak. Wal umru qasir, udah gitu umur kita pendek. Wa fil amali taqsir, udah gitu amal kita terbatas. Dalam beramal kita sedikit terbatas. Wan naqidu basir, sementara yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat, maha teliti. Wal ajalu qarib, ajal kita dekat. Was safaru ba'id, perjalanan kita jauh. Habisnya. Udah jalannya sulit, kitanya lemah, perhatian kita enggak banyak ke ibadah, waktu ibadah kita sedikit yang kita sisakan waktu. Udah gitu ibadah kita juga terbatas. Kesibukan yang lain banyak, umur kita pendek, ajal kita sudah dekat, perjalanan jauh. Ini yang selama ini kita nggak sadari, Pak. Dikiranya ibadah itu ya sampingan aja. Kalau udah sholat 5 waktu meski nggak khusyuk, udah bangga, udah merasa pasti masuk surga. Waduh. Ternyata, Masya Allah. Wasafar fala budda minha, maka ketaatan itu adalah bekal yang tidak boleh tidak. Karena perjalanan jauh, maka ibadah ketaatan itu adalah bekal yang gak boleh tidak. Mesti, wajib, harus kita menyediakan bekal ibadah itu. Wahia fa'itatun fala maraddalaha, itu adalah kepastian membuat bekal itu nggak bisa terbantahkan lagi. Ya, yang namanya orang mau jalan jauh pasti ada bekal, nggak bisa terbantah lagi. Nah, kata beliau, faman zafira biha faqad faza wa sa'idal abadal abidina wa dahrad dahirina. Maka barang siapa yang zafira biha, memperhatikan, mempersiapkan bekal itu. Jadi meskipun ibadah itu begitu beratnya, tapi kita mempersiapkan bekal, mempersiapkan bekal yang akan dibawa, meskipun perjalanannya panjang, tetapi tetap berusaha, walau sesulit apapun dia tetap berusaha mempersiapkan, faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Wasa'ida, dan dia akan berbahagia. Abadal abidinya, selama-lamanya. Wadah rodahirinya,
seumur-umur. Jadi orang yang mempersiapkan bekal untuk jalan yang sulit, yang berat, tetapi dia mempersiapkan bekal berupa ketaatan, maka dia akan beruntung selama-lamanya. Wa man fatahu dzalik, dan siapa yang abai. Fatah itu lalai, siapa yang meremehkan. Santai aja lah, itu gampang. Ibadah itu gampang. Surga itu mah itu hal yang nggak usah serius amat beragama ini, santai saja. Itu abai namanya, menganggap remeh, menganggap enteng. Siapa yang melakukan itu, yang meremehkan, yang mengabaikan, faqad khasira ma'al khasirina, maka sungguh dia rugi bersama orang-orang yang rugi. Wa halaka ma'al halikina, dia celaka, binasa bersama orang-orang yang binasa. Begitu Pak. Begitulah jalan keselamatan yang sulit, tetapi itu bukan alasan kita untuk tidak menempuhnya. Kalau ada orang menganggap jalan sulit tapi dihindari, itu orang yang bodoh. Jalan sulit tapi jalan keberuntungan itu harus dipersiapkan. Saya kasih contoh. Misal ujian, anak-anak ujian sekolah, sulit nggak? Sulit. Tapi apakah cerdas jika ada anak, Pak saya nggak mau ujian, sulit, nanti habis ujian baru saya masuk lagi. Gimana itu? Ya goblok. Ya namanya ujian ya sulit, ya justru sulit itu harus belajar supaya nggak sulit, bukan nggak ikut ujian. Aneh Pak, ini jalan sulit, saya mah ibadah itu kok berat ya mending gak usah ibadah. Ini goblok. Maaf ya bahasanya terlalu kasar. Mestinya jalan yang sulit tapi ujungnya kemenangan, ujungnya surga, harus berusaha supaya bisa melewatinya. Tapi harus dicari jalannya supaya nggak sulit lagi, bukan dihindari. Menghindari jalan sulit tapi jalan kemenangan, jalan keberhasilan, itu aneh. Terlalu bodoh kita. Kalau dibilang sulit, dibilang banyak rintangan, yang mestinya tujuan Allah memberitahu jalan ini sulit supaya kita mempersiapkan bekal banyak, bukan supaya dihindari. Tujuan Rasulullah bilang neraka itu diliputi hal-hal yang enak, surga diliputi dengan hal-hal yang tidak enak, bukan berarti jangan masuk surga. Bukan berarti Rasulullah bilang nggak usah nempuh jalan surga, banyak yang nggak enaknya. Bukan gitu. Tujuan Rasul ngasih tahu surga ini diliputi oleh hal yang tidak enak supaya kita siap mental, Pak. Supaya kita nggak kendor, nggak putus di tengah jalan. Makanya sekarang udah terjawab tuh, kalau ada orang bilang itu kok nggak pernah sholat, kok kaya raya ya, urusannya lancar, anaknya jadi pejabat semua, kok saya selalu ke masjid, selalu sholat duha, selalu sholat jamaah, sholat tahajud, kok miskin terus ya. Aneh tuh kalau ada orang. Mestinya emang gitu. Emang ibadah itu jalannya orang-orang yang menderita secara, karena dunia ini bagi orang-orang yang beriman ini memang dunia ini penderitaan, Pak. Bukan tempat panen.
Sholat bapak itu jangan dipanen di sini. Nanti kalau panen di sini, nanti di sana panen apa? Justru kalau ibadah kita bagus, tapi rezeki dunia melimpah, itu justru yang harus diwaspadai, Pak. Ini kenapa rezeki melimpah ini? Jangan-jangan istidraj lagi. Tahu istidraj ya, nanti kita bahas. Jadi sekali lagi Pak, ibadah yang begitu berat dan begitu banyak rintangannya, emang begitu. Tapi satu hal terakhir ya sebelum ditutup, mungkin ada tanya jawab. Satu hal yang perlu ditekankan, jalan memang sulit, rintangan banyak, kita lemah tak berdaya, tetapi inna rahmatallahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Allah menolong, yahdi man yasha, Allah memberikan pertolongannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi meskipun jalannya sulit, kitanya lemah, tapi kalau ditolong, diberi hidayah, taufik oleh Allah, pasti selamat. Gitu. Walaupun kita kuat, tapi Allah enggak memberi hidayah, enggak bisa. Kurang apa kekuatan Firaun, kemampuan dan kehebatannya, tetapi kalau Allah tidak ngasih hidayah, tetap aja celaka. Kurang apa lemahnya Bilal, budak enggak berdaya, tapi kalau Allah memberi hidayah, enggak ada yang sulit. Jangan sampai dari pembahasan ini, waduh kalau begitu enggak mungkin kita selamat loh. Para pendosa aja kalau Allah bukakan pintu taubat pasti selamat, Pak. Yang hidupnya bergelimang dosa, kalau Allah memberi hidayah, selamat, taubat, surga, Pak. Apalagi yang dari awal berusaha menjadi orang yang baik. Pikirnya itu jangan terkecoh. Terlalu banyak kisah-kisah para pendosa yang diberikan taubat oleh Allah dan akhirnya menjadi penghuni surga.